sampai aja di lokasi berikutnya untuk PDKT hari ini. Dan hari ini saya sudah di RSIA Respati, di mana saya bakalan ketemu sama Dokter Objin dan pengen tahu juga seperti apa sih pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Respati ini. Cari tahu di PDKT barengan dari Krisna. Let's go! Selamat siang Ibu. Saya udah janjian sama dokter di dalam. Boleh anterin saya ke sana? Siap. Hai, atuh. Wow, selamat siang. Saya sudah sampai sekarang di RSIA Respati. Iya. Ih, pokoknya senang banget akhirnya bisa masuk ke sini. Sama dulu dong, hai. Halo. Ini dengan siapa? Saya kenal dulu dong, Riri. Saya Dokter Malik. Dokter Malik. Putri. Luar biasa sekali. Hari ini saya pengen tahu ada apa aja di sini. Boleh. Pelayanannya apa aja. Karena kan banyak banget sebenarnya masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pengen tahu tuh sebenarnya fasilitas yang ada di RSIA Respati ini tuh kayak gimana. Boleh. Tapi pengen ketemu juga sama dokternya. Boleh. Yuk. Ada? Ada. Boleh anter? Boleh. Go. Kita anterin dulu. Di sini ruangannya? Ya, betul. Oke. Coba. Ya. Assalamualaikum, Dok. Halo dokter. Riri dari PDKT. Ini mau gangguin dokter. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Soal banyak hal, soal kehamilan, soal apapun lah nanti. Boleh ya? Boleh. Udah santai tapi? Santai. Basi. Berarti kalau kayak gitu mau ngobrol di sini kayaknya kayak takut nanti diajakin ke sana terus di US gak sama dokter. Jangan. Kita ngobrolnya di luar aja boleh? Boleh. Ayo atuh. Di mana, A? Yuk, di sini yuk. Luar biasa sekali. Di mana nih kita ngobrolnya di sini? Di sini aja kayaknya ya. Oke deh. Ayo atuh Pak Dokter silahkan duduk. Ih, ini luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Malik. Nanti kita ketemu untuk jalan-jalannya ya. Teh Putri, nanti kita keliling-keliling. Oke, Dokter Reza, lagi banyak pasien? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita sudah pelayanan poliklinik ya. Sehari biasanya ada berapa pasien sih? Tergantung ya, fluktuatif. Kadang-kadang bisa kalau lagi banyak pasien kita bisa melayani sampai 30. Kebetulan poliklinik saya dibatasi sampai 30 untuk pasien BPJS. Gitu. Kalau sekarang di Kabupaten Tasik nih kebanyakannya, lagi tinggi gak sih kehamilan? Betul. Dan biasanya kasus-kasus pasien kehamilan ini kan tiap bulannya itu tidak sama. Kadang-kadang lagi angka kelahirannya lagi tinggi, ada juga yang bulan-bulan tertentu angka kelahirannya tidak begitu tinggi. Yang lagi banyak ditemuin kasus sekarang apa sih dok? Yang umum kehamilan yang paling sering yang masih menjadi permasalahan kita semua adalah tentang kehamilan dengan resiko tinggi, tekanan darah tinggi. Gitu. Itu masih banyak. Oleh karenanya pasien-pasien yang hamil dengan resiko tensi tinggi atau kita kenal mungkin dengan preeklamsia dengan gejala pemberat itu selayaknya diberikan fasilitas kesehatan pelayanan di rumah sakit. Gitu. Rata-rata itu nggak kedetek atau kayak gimana dok sampai akhirnya ada itu? Karena memang pada kondisi tertentu ibu-ibu dengan resiko tinggi bisa terjadi tensi tinggi. Contohnya pada hamil yang gemeli, hamil dengan usia tua, atau hamil sebelumnya riwayat resiko preeklamsia itu bisa terjadi tensi tinggi juga pada kehamilan saat ini. Tapi itu bisa ditanggulangi atau diantisipasi dengan cara gimana tuh? Biar nggak sampai preeklamsi itu? Ya betul, jadi tentunya dengan antenatal care yang baik gitu, yang rutin dan dipantau oleh tenaga kesehatan gitu. Tentunya nanti tenaga kesehatan baik itu dokter kandungan ataupun bidan bisa memberikan terapi-terapi ya, terapi obat anti hipertensinya atau profilaksis seperti itu. Itu ngaruh sama perkembangan bayinya, Bro? Sangat berpengaruh. Itu kondisi preeklamsia dengan gejala pemberat itu masih menjadi permasalahan khususnya kami dalam pelayanan kebidanan ya, dan menyumbang angka kematian ibu tertinggi juga, penyebab angka kematian ibu dan janin. Oke, berarti kalau kayak gitu yang harus dilakukan si ibu hamil untuk menghindari sampai preeklamsi itu adalah dengan kontrol yang teratur. Kontrol yang teratur ketika ibu dikatakan
positif hamil, sebaiknya segera memeriksakan ke tenaga kesehatan. Nanti secara berjenjang dari bidan akan dirujuk ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Nah, USG. Nanti setelah itu kita akan mulai tuh mencari permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa mengelompokkan, oh ibu ini hamil dengan normal, tidak ada penyulit, atau oh ibu ini hamil dengan penyulit, sehingga kita bisa kategorikan menjadi kehamilan yang beresiko tinggi. Oh, itu bisa terdeteksi dengan USG salah satunya, Dok? Salah satunya. Oke, kalau awareness-nya dari masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tentang USG, gimana tuh, Dok? Kebetulan sih alhamdulillah baik ya, awareness-nya atau kesadaran ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan antenatal scare, dan tentunya kepedulian atau kesadaran pasien ini tidak bisa berjalan begitu saja, harus ditunjang oleh kita, yaitu tenaga kesehatan, baik itu bidan yang ada di daerah maupun kami sebagai tempat rujukan gitu. Jadi harus ada kerjasama yang sinergis antara pasien, antara tenaga kesehatan yang ada di sekitaran pasien, dan kami sebagai tempat yang dijadikan tempat rujukan. Oke, sejauh ini yang membuat masyarakat nih, ibu-ibu hamil takut untuk USG, itu apa sih, Dok? Sempat juga dengar ya, kalau Kabupaten Tasikmalaya itu kan luas ya, Dok ya, wilayahnya dengan mungkin jangkauan yang sulit, mungkin tingkat pendidikan juga yang berbeda-beda. Ada yang bilang kalau takut USG nanti kenapa-napa nih bayinya. Nah, karena kan USG itu pakai misalnya sinar apa alat gitu kan, pasti ada loh yang kayak gitu kan ya, Dok. Nah itu kayak gimana tuh, Dok? Pernah, mungkin dulu ketika masyarakat belum teredukasi dengan baik, orang-orang zaman baheula ya, zaman dulu tuh takut kena radiasi atau efek samping dari alat USG gitu. Jadi ketakutan itu sekarang kita sudah bisa jawab bahwa USG itu aman, karena alat USG itu tidak menimbulkan radiasi apapun, tidak menimbulkan efek samping. Justru pemeriksaan USG itu sangat kita anjurkan gitu. Seberapa sering? Iya, karena tidak ada efek samping ya silahkan saja selama ibu ada keluhan. Setidaknya selama setiap trimester dilakukan 1 kali. Oke, USG itu ada berapa jenis sih, Dok? USG itu mesin USG-nya hanya 1 ya. Cuman mungkin dalam proses pemeriksaannya bervariatif gitu. Ada USG yang hanya kita menilai biometri janin saja. Jadi menilai berat badan janin, kesejahteraan janin, detak jantung janin, itu yang secara dasar, USG dasar. Lalu dengan seiring berkembangannya ilmu pengetahuan berkembang. Sekarang alat mesin USG ada yang namanya 4D gitu. Dengan 4D kita bisa melihat struktur secara jelas. Salah satunya yang mungkin sering kita jadikan tujuan ke sini adalah salah satunya USG 4D untuk melihat mukanya bagaimana nih, profil wajahnya gitu. Nah, lagi begini gitu. Ada yang lagi begini. Iya. Karena lebih jelas. Dan ada juga mungkin USG tidak hanya untuk USG dasar, tapi juga kita bisa mencari, mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan tertentu. Misalkan kelainan bawaan, apakah itu kelainan jantung, kelainan pada organ kepala, kelainan pada organ perut gitu, yang akan kita awalnya screening dulu. Jika ditemukan kelainan berjenjang, kita akan melakukan ke pemeriksaan USG tahap lanjutan, yaitu USG untuk detail screening. Oke. Berarti sekarang masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya nih udah tidak takut dengan USG? Harusnya sih sudah tidak takut karena aman. Ya, aman ya, USG-nya aman. Tapi ini, Dok, kemarin kan rame banget tuh dokter-dokter yang mungkin akhirnya membuat ada beberapa pihak yang jadi khawatir nih kalau datang ke dokter kandungan, apalagi dokter kandungannya misalnya laki-laki gitu ya. Betul. Nah, itu gimana, Dok? Ngaruh nggak sih? Iya. Jadi mungkin kemarin sempat menjadi trending topik ya. Ada kasus, mungkin kita katakan itu adalah oknum ya, gitu. Pada dasarnya memang pemeriksaan USG itu aman dan dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah kompeten, gitu. Dan kita melakukan USG khususnya di bidang obstetri ginekologi ya, hanya untuk melihat perkembangan janin salah satunya, atau melihat
kesehatan reproduksi seorang wanita. Jadi USG-nya nggak kemana-mana. Jadi mungkin akan melakukan pemeriksaan USG hanya di sekitar perut saja, gitu. Ataupun memang ada pemeriksaan dengan indikasi tertentu, kita melakukan pemeriksaan USG namanya transvaginal. Ada alat USG yang bisa masuk melalui vagina ataupun jalan lahir. Itu hanya indikasi tertentu. Dan selayaknya kami tenaga profesional atau operator USG ini melakukan izin, meminta izin terlebih dahulu kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Lebih-lebih pasiennya laki-laki. Kenapa? Karena komunikasi antara dokter dan pasien yang berbeda gender ini agak sensitif nih di bidang kami, gitu kan, karena pemeriksaan obstetri dan ginekologi ini kita kadang-kadang memeriksa di organ-organ reproduksi yang mana masih ya organ vital lah ya, masih kadang-kadang pasien malu, pasien sungkan ataupun tabu, gitu. Jadi ya kami sih di sini alhamdulillah saya, sejawat SPOG lain dan bidan sudah punya SOP ya, ataupun protokol pemeriksaan jika melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sekiranya butuh izin, kita akan melakukan izin terlebih dulu. Jadi ada izin dulu ya, nggak ujuk-ujukan ya dok ya. Nah itu. Tapi dengan adanya kasus yang kemarin sempat ramai itu nih dok, ngaruh nggak sih dok? Sekarang rasa khawatir masyarakat, atau mungkin ternyata masyarakat sudah lebih mudah lebih teredukasi atau kayak gimana nih dok? Ya mungkin segelintir pasien di awal-awal agak berpengaruh ya, tapi itu tidak berlangsung secara lama karena selama pasien yang kita tanganin alhamdulillah mereka sudah teredukasi dengan baik dan sudah paham betul, peduli bahwa seberapa pentingnya USG gitu. Dan ya mungkin yang kejadian kemarin itu hanya oknum saja ya, betul. Yang lain dokternya aman kok, secara profesional. Lebih-lebih di Rumah Sakit Respati nih. Luar biasa pasti ya, apalagi tadi itu poin banget tuh, kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan harus izin dulu gitu kan. That's why kenapa ya, ibu-ibu hamil bagusnya didampingi sama bapaknya, jangan ibunya aja gitu kan. Dan baiknya diajak pasangannya atau setidaknya keluarga gitu, supaya kami dokter bisa menjelaskan ke berbagai pihak, ke pihak pasiennya maupun ke keluarga pasien gitu. Dan memang secara yang sudah kami jalankan pasti akan didampingi oleh ibu bidan. Nggak mungkin saya melakukan USG sendiri. Iya, nah itu. Jadi memang kadang ada beberapa pihak yang akhirnya kalau ibu hamil kadang overthinking segala macam kan ya dok ya. Betul. Apalagi dengan kasus yang kayak gitu, tapi dipastiin kalau di sini di RSIA Respati ini benar-benar dokternya itu sesuai dengan SOP. Jadi kalau mau melakukan tindakan itu nggak akan ujuk-ujuk ya. Jadi dipastiin jangan khawatir, aman banget lah pokoknya. Jadi kemarin-kemarin itu mungkin jadi untuk mengingatkan kita lagi juga sih ya dok ya. Kalau misalnya jangan terlalu terbuai juga gitu kan. Karena ternyata ada oknum ya dok ya. Dan dengan kejadiannya kemarin itu betul sebagai pengingat kita, terutama khususnya sebagai provider kesehatan ya, tenaga medis, untuk tetap menjaga kualitas dan meningkatkan standar kualitas kompetensinya gitu. Tidak hanya dari segi kompetensi keilmuan, tapi ada etiknya juga yang kita pegang nih gitu, supaya pasien memberikan rasa percaya dan nyaman diperiksa oleh kita. Nah itu, dan itu yang ditawarkan salah satunya keunggulan di RSIA Respati ini. Kenapa? Karena dokternya kompeten, terus juga memberikan rasa nyaman. Nah emang bener banget kalau udah lagi hamil, terus ketemu dokter yang tiba-tiba misalnya dokternya baut, terus tiba-tiba yang nggak jelas ngasih penjelasannya, itu kan jadi nggak nyaman ya. Kalau sama dokter Reza mah detail pokoknya mah ya, mau nanya apapun juga, dan akan sangat dibantu sekali berarti ya, diarahkan kalau misalnya ternyata ada hal yang harus dengan tindakan yang harus lebih, perhatian lebih dan segala macam, itu akan diinformasikan dengan detail sekali. Ini berarti sejauh ini masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat terbuka dengan hadirnya dokter spesialis kandungan berarti ya. Betul, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, itu insya Allah kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan ya, terutama kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi seorang wanita gitu. Kita jadi dokter kandungan dan kebidanan itu kita berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan dalam hal arti kesehatan seorang wanita, baik itu kesehatan reproduksi ataupun
kesehatan saat kehamilan. Betul, gitu. Betul. Dan kalau menurut dokter sekarang angka kehamilan atau kematian ibu dan anak di Kabupaten Tasikmalaya kayak gimana sih, Dok? Tinggi atau gimana nih? Terkontrol gitu, karena memang masih kita dalam upayakan untuk mencegah atau menurunkan angka kematian ibu yang tinggi gitu. Nah, makanya kita bekerja bahu-membahu nih, tidak hanya dokter kandungan, bidan-bidan setempat juga kita berupaya terus untuk meningkatkan angka kematian. Dan itu dibutuhkan kerjasama dari segala pihak, baik itu dari pasien, masyarakat, kami tenaga kesehatan dan pemerintah yang membantu memberikan program-program dalam rangka menurunkan angka kematian ibu. Gitu. Berarti kan kalau pelayanan di sini udah top banget nih, dokter-dokternya juga sudah sangat sesuai dengan SOP. Masih ada nggak sih, Dok, pihak-pihak yang mungkin ngerasa lebih terasa sama melahirkan dengan tenaga non-nakes? Kan banyak ya di daerah-daerah ya. Kalau bahasa Sundanya apa ya, paraji mungkin ya gitu kan. Nah tapi gimana sih cara kan itu tidak mungkin tiba-tiba dinyahkan begitu saja gitu kan. Tapi bagaimana nih caranya dokter khususnya nih untuk berdampingan kah atau mungkin mengedukasi masyarakat yang masih seperti itu? Betul. Jadi memang karena secara turun-temurun masih ada kalangan masyarakat tertentu yang masih mempercayakan persalinan di rumah oleh tenaga non-medis. Dan memang tanpa pemantauan tenaga medis itu resikonya lebih tinggi, bisa dikatakan lebih berbahaya. Untuk menurunkan resiko tersebut, baiknya memang kita kerjasama ya, maksudnya secara membuka komunikasi, digandeng gitu, ibu-ibu paraji atau emak-emak paraji itu kita berikan edukasi dan supaya ketika ada persalinan digiring ke tenaga kesehatan gitu. Dan alhamdulillah sih saya sudah sudah menjalankan itu gitu. Jadi ketika ada pasien-pasien saya yang suka dibantuin atau diantar sama ibu parajinya, bersalinnya oleh tenaga kesehatan, tapi ibu parajinya hadir di situ. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu jalan tengah ya untuk meningkatkan kemampuan ataupun kejadian persalinan pada tenaga kesehatan. Tapi sejauh pengalaman dokter di sini yang paling memorable mungkin, yang paling ini kayaknya menjadi satu pengalaman yang susah dilupakan waktu nangin pasien yang kayak gimana, pasien kayak gimana? Mungkin kalau di sini sih saya menangani pasien yang kurang kooperatif gitu ya. Jadi memang ada pasien-pasien tertentu yang di sini kan mayoritas pasien pengguna BPJS gitu. Sedangkan persalinan dengan menggunakan BPJS di rumah sakit ini harus sesuai dengan indikasi gitu. Jika memang tidak ada indikasi operasi, maka kita akan dilakukan persalinan secara normal. Nah, gitu. Jadi memang ada pasien-pasien tertentu yang jika dilakukan persalinan normal nggak kuat sama mulesnya itu sampai teriak-teriak. Nah, itu hal yang wajar sih sebenarnya. Cuman ya tinggal pintar-pintarnya kita memberikan edukasi, memberikan semangat kepada ibunya untuk semangat bisa melahirkan secara pervaginam. Tapi memang jika tidak bisa dilakukan persalinan secara pervaginam ataupun normal, kita bisa berlanjut ke operasi gitu. Dan alhamdulillahnya pasien-pasien saya di sini yang dilakukan tindakan operasi, pemulihannya lebih cepat, gitu. Karena memang di sini prosedur biusnya baik ya, gitu. Jadi nyerinya itu minimal sekali. Wow. Betul. Saya bisa melihat perbedaan pasien-pasien. Iya. Gitu. Ini salah satu bukan kabar baik ya, tapi maksudnya ini adalah salah satu pangregreg ya. Jadi kalau misalnya ternyata memang dibutuhkan operasi sesar itu berarti tenang saja karena memang sudah sangat diperhatikan sekali untuk pelayanan. Jadi penasaran saya sama pelayanan di sini. Dokternya kooperatif ini, edukatif juga, enak banget kalau saya jadi pasien ya. Terus konsul sama dokter kayaknya betah deh. Dok, ini bayi saya gimana itu pasti akan sangat dijelaskan perkembangan step by step-nya gitu kan. Saya jadi penasaran, Dok, sama pelayanannya. Tadi sudah lihat ke ruangan dokter kan. Ruangan lainnya boleh saya ajak jalan-jalan puter-puter ya. Dokter, terima kasih waktunya. Ada operasi nggak hari ini?
Insya Allah nanti mungkin sore. Oh, semangat istirahat dulu untuk menghadapi operasi nanti sore. Pokoknya saya mau jalan-jalan sekarang. Berarti saya mau nyari Dokter Malik dulu ya sama Teh Putri untuk jalan-jalan. Let's go. Terima kasih, Dok. Hai Dokter Malik, Teh Putri. Halo Teri. Aku tadi udah ngobrol sama Dokter Reza. Seru banget. Bener juara top nih dokter kandungan yang ada di sini. Jadi tadi udah ngobrolin soal biasanya dokter tuh seperti apa, sesuai sangat SOP-nya udah jalan banget. Itu kualitas dokternya udah terjamin. Nah, saya sekarang penasaran. Pelayanan, perawatan dan segala macam ruangan yang ada di sini, boleh dong ajak jalan-jalan? Boleh, ayo. Asik. Dia mulai dari mana? Boleh aja dulu ya. Oh, ini Polyopgyn. Tempatnya dokter tadi praktek berarti ya? Betul, dokter spesialis kandungan. Kita kan sebenarnya ada 2 ya. Oh, ada 2. Selain tadi ada dokter Reza Fauzi Ahmad, juga kita ada dokter Riki Setia Adi. Oke. Mereka jadwal prakteknya kapan aja? Nah, kalau misalkan untuk dokter Reza nih buat bunda-bunda yang mau yang pagi gitu atau siang itu ada dokter Reza. Oh, dokter Reza pagi sampai siang. Iya, sampai siang. Nanti lanjut sore itu ada dokter Riki. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi bisa menyesuaikan waktu banget ya. Ada 2 dokter kandungannya berarti ya. Oke. Terus ada apa lagi? Lanjut di sana kita ada poli anak. Oh, nah, poli anak. Wow, saya kebetulan punya anak juga. Nanti konsultasi. Enggak sih Teh, nggak usah ada. Udah gede. Mau ke dokter takutnya harus sakit dulu. Tidak harus. Oke ya. Berarti ke dokter anak tuh ngapain aja selain kalau ngobatin lagi sakit? Konsultasi yang lainnya juga boleh, gizinya boleh, tumbuh kembangnya boleh, itu iya, boleh. Biar nggak stunting ya? Iya betul. Atau vaksin juga. Oh iya benar. Jadi kita udah ada vaksin juga. Ada vaksinnya. Oh luar biasa. Ini jadwal prakteknya kapan? Kalau dokter anak? Kalau misalnya untuk dokter anak itu memang beda-beda ya. Kalau untuk Senin, Rabu, Kamis itu kita di siang jam 11, dari sampai jam 2. Kalau hari Selasa kayak sekarang kan jam 1, makanya pasien ini belum datang semua ya. Karena memang siang, jadwal siang. Betul. Kalau untuk Jumat dan Sabtu itu kita ada di jam 9 sampai jam 11. Sampai Sabtu? Iya. Ada. Jadi kalau weekend itu kadang suka bingung nyari dokter, bener. Tapi langsung ke sini aja. Baik, kita meluncur ke yang berikutnya. Ada banyak banget berarti fasilitas di sini ya? Iya, betul. Untuk polinya juga, meskipun kita rumah sakit ibu anak itu kita ada poli penunjangnya. Oh ada? Iya. Bukan ngurusin ibu sama anak aja? Iya, kita ada. Lihat ke sini ya, tadi kita ada poli penyakit dalam nih. Oh, ada penyakit dalam. Wow. Ruangannya di sini. Ini spesialis penyakit dalamnya berarti di sini poli penyakit dalam. Dokternya ada dokter siapa? Ada dokter Rini Widya Astuti Oke, dokter Rini. Seru. Iya. Jadi berarti nggak, kalau misalnya pikiran kalau ke RSIA itu berarti hanya ibu anak aja. Ibu anak nggak berarti ya. Tidak. Bisa ada poli dalam. Kemudian ada apa lagi? Nanti kita langsung lihat aja tempat perawatannya. Oh ada. Ya. Oh boleh. Ayo atuh. Di mana perawatannya? Nanti ada di lantai 2 sama lantai 3. Wah. Nanti kita lihat ruang kelas perawatannya kayak gimana sih. Benar-benar penasaran banget. Karena kan emang sering banget dilewatin karena ini kan enak banget ya, jalur utama banget. Jadi penasaran juga seperti apa di lantai 2 dan lantai 3. Oke, let's go. Sekarang ini udah ada di lantai 2, ini berarti ruang perawatan. Ya, betul. Ini ruang lantai perawatan. Mau ditunjukin gimana fasilitas di Respati? Pengen tahu, bener. Boleh. Ini dari area lobi ruang perawatannya udah enak banget, berarti penasaran nih kamarnya kayak gimana. Yuk kita lihat. Tapi lagi nggak banyak pasien. Nah, kebetulan kalau untuk yang lain sedang terisi Riri. Jadi yang kosongnya di VIP aja. Apa-apa ya. Ini berarti salah satu ruangannya, ini ruangan VIP. Ya benar. Ayo Teh masuk Teh. Wah, sofanya udah bikin betah yang nungguin ini Maya. Ih, enak banget. Ini salah satu ruang perawatan kita. Nah, udah lengkap banget di sini peralatan-peralatannya. Mulai dari ada kulkas, kemudian ruang rawatnya cuma 1, dan banyak juga penunjang-penunjang yang lainnya yang bikin pasien di kita nyaman. Nyaman, bener-bener. Kadang kan kalau buat pasien yang lagi sakit, salah satu kejamannya itu bikin cepet sembuh ya. Iya, betul. Bener. Seru banget ini, enak banget ini ruang VIP-nya. Udah kayak hotel-hotel yang ada di kota. Ini ruang VIP karena sebenarnya pengen lihat juga sih sebenarnya ruang yang lainnya, cuma
penuh ya? Iya betul, kebetulan kita lagi penuh sih bednya, alhamdulillah. Karena mungkin kita dipercaya juga dengan berbagai pihak buat dirawat di Respati. Ya benar, luar biasa sekali. Berarti memang trustnya masyarakat itu sudah sangat terbangun ya, gitu kan, untuk melakukan perawatan di sini. Sebenarnya pengen ngobrol sama pasien yang ada di sini, bisa nggak sih dok? Boleh, nanti kita kasih pasiennya biar nanti kita lihat bagaimana sih pasien yang udah dirawat di sini, biar tanggapannya gitu ya. Bener, langsung ketemu pasien boleh ya? Boleh. Ayo atuh, kita ketemu sama pasiennya. Kita udah ada di lantai 3 ini. Iya betul teh. Udah ada fasilitas lift juga ya, jadi nggak effort banget untuk naik lantai 3 orangnya. Ini saya tuh udah salah fokus banget untuk ini, suasananya adem banget, nyaman banget ya, nggak berisik gitu. Iya, luar biasa, enak banget loh. Jadi pasien itu benar-benar bisa istirahat dengan tenang gitu. Bener. Ini lantai 3 berarti yang penuh juga ini. Iya, ini kebetulan lagi penuh. Gitu. Oke. Saya mesti izin dulu kayaknya sama perawat yang ada di sini. Boleh. Selamat siang. Saya mau ketemu sama pasien, boleh? Boleh ya? Terima kasih. Lagi banyak sekarang pasiennya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lagi banyak kasus apa yang lagi ada sekarang di sini? Kalau di sini kan karena kebetulan di sini lantai 3 khusus objek, tidak ada kandungan ya. Jadi kebanyakan pasien yang pos sesar, pasien yang pos kuretase, atau juga ibu hamil yang lagi dirawat. Oke. Oh baik. Saya izin mau nengok pasien ya. Baik, terima kasih. Selamat bekerja. Kita ke yang mana nih dok? Boleh nih. Salah satu ruangan ini kita coba tanya aja langsung terhadap pasiennya ya. Pasiennya boleh. Hayu atuh dok, kita masuk. Kita ketuk dulu aja pasiennya ya. Siap. Yuk. Ya, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ih, nggak apa-apa, padahal tiduran aja. Aduh, ibu bapak maaf nih, saya jadi gangguin. Dengan ibu siapa? Ibu Deti. Kenapa? Di kuret tadi tindakan. Oh, tindakan tadi pagi kuret. Kenapa? Janin Oh gitu. Seharusnya kehamilannya 9 ke 10 minggu. Cuman pas ibu SG 6 minggu. Oh, qadarullah ya, nggak apa-apa. Insya Allah cepat sehat ya teteh. Ini kehamilan anak keberapa pak? Ini teh 3 anak 3. Bapak bingung kayaknya, banyak kayaknya ya. Yang pertama kan dulu pernah karena tidak tahu. Oke. Naik motor ya habis jalan-jalan, pas nyampe rumah itu mah keluar sendiri. Nah pas sudah kejadian itu cuma nggak sampai dibawa ke sini. Oh, udah keburu ini ya. Bersih lah, udah aman. Sampai kita punya anak lagi, alhamdulillah sekarang udah 7 tahun. Wow. Jadi kemarin kami lagi setahun ke belakang meninggal. Berarti baru bulan apa ya? Juli ya. Juni ke Juli lah. Pas pergantian hari, pas tanggal 30, tanggal 1-nya malam. Baru usia berapa bulan? Berapa? 36. Udah waktunya ngelahirin. Udah, oh iya. Kenapa itu Bu? Kalau boleh tahu maksudnya meninggal dalam kandungan berarti ya? Enggak, udah. Oh udah lahir, 36 minggu udah lahir. Cuma dari awalnya. Oh iya, oke. Jadi memang ibu ini ada riwayat kehamilannya ini ya dok ya, berarti ya beresiko ya. Oh iya. Semuanya yang pas kemarin udah itu mau punya lagi udah 10 bulan lah kalau dihitung dari meninggal anak yang kemarin, kelahiran kemarin. Perhitungan udah 10 bulan, maksudnya udah lumayan sehat lah istilahnya. Udah mencakupi lah kalau misalkan aturan dari dokter kan, kalau misalkan habis keguguran atau habis ngelahirin di minimal kan 6 bulan. Iya. Nah, yang kemarin kita udah nunggu momen yang tepat. Udah mau punya lagi belum rezekinya ya Pak ya. Kan memang ternyata ibu ini adalah salah satu pasien yang punya resiko ya dalam kehamilannya. Betul. Ibu berarti ya bukan kehamilan pertama ya. Kesini berobat perawatan kesini emang udah biasa kesini? Iya, dari anak pertama juga yang sekarang udah 7 tahun. Ke USA di sini. Oh luar biasa. Ibu kenapa betah kesini?
sini ramah-ramah. Serius? Iya. Dokternya enak loh, tadi saya ngobrol sama dokternya ya, detail ya, dijelasin kenapa ibu akhirnya harus melakukan tindakan kuret ini kayak gitu. Jadi mengerti gitu ya. Paham ya, pelayanannya luar biasa ya. Ini karena tadi kan ngobrol sama dokter Mali sama Teh Putri, ini salah satu keunggulan dari rumah sakit ini adalah pelayanannya yang memang boleh dibilang prima sekali. Ini luar biasa. Ini salah satu buktinya ya dari anak pertama. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, rezeki anak lagi untuk kedepannya, selalu sabar, insya Allah jadi tabungan di surga ya untuk ibu dan juga bapak. Sehat-sehat. Biasanya kalau proses untuk habis kuret ini berapa lama sih dok untuk bisa pulang? Sekitar 1 hari. 1 hari, oke. Iya, betul. Kontrol ya, ada kontrol lagi ya, itu luar biasa. Karena mudah-mudahan senantiasa sehat ibu ya sama bapak ya. Terima kasih sudah digangguin sama saya. Aduh nggak bawa makanan, ini nengok harusnya bawa kue. Gimana ya? Ya itu sama Teh Putri lah itu mah. Terima kasih, sehat-sehat bapak ya. Terima kasih Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Iya, beneran luar biasa. Jadi dari anak pertama nih udah langsung ke sini. Iya, betul. Dan akhirnya bisa teredukasi juga tadi seperti yang dokter bilang, USG. Tadi yang paling seru itu adalah emang nyikapin kasus yang lagi ramai sekarang kan. Tracing, kepercayaan orang ke dokter objin tuh salah satunya mulai agak terganggu nih kemarin-kemarin. Bener kan dok ya? Betul. Viral banget tuh. Akhirnya jadi dokter laki-laki nih takut. Tapi tadi benar-benar dokter Reza tuh ngejelasin kalau di sini itu dokternya SOP dengan sangat baik dan tidak akan tiba-tiba melakukan tindakan kalau nggak ada izin. Luar biasa. Dokter Teh Putri luar biasa. Terima kasih udah ngajakin saya jalan-jalan sampai lantai 3. Nanti kalau sebenarnya pengen ngajak jalan-jalan ke kantin. Terima kasih pokoknya sukses terus. Sebelum saya mau ke tempat yang lainnya, karena saya ini jalan-jalan terus bareng sama Dinas Kesehatan ke tempat-tempat untuk cari tahu soal kesehatan. Dan hari ini saya dapat ilmu banget soal kesehatan ibu dan anak yang ada di RSI Arespati ini. Terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait hari ini kita ngobrol soal kehamilan, fasilitas yang ada di sini, boleh apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat nih dok? Oke, siap. Mungkin kalau dari saya, dari sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang di RSI Arespati, insya Allah kita RSI Arespati memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh khususnya warga Kabupaten Tasikmalaya supaya nyaman dan juga betah terus balik lagi ke sini agar mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Seperti luar biasa. Teh Putri, apa yang pengen disampaikan? Kalau saya sih dari bagian marketing pasti memberikan informasi, kita kan sudah terima BPJS ya. Itu baik untuk poli itu semua bisa termasuk penyakit dalam ya Teh Riri. Jadi jangan khawatir untuk pasien-pasien yang punya BPJS, baik itu perempuan laki-laki yang penyakit dalam juga kita sudah bisa memberikan fasilitas pelayanan BPJS ke pasien-pasien penyakit dalam seperti itu. Untuk ruang rawat inapnya juga tadi kan kita RSIA, tapi kita juga bisa menerima pasien rawat inap penyakit dalam juga Teh Riri seperti itu. Jangan khawatir, jangan ragu dengan pelayanan RSIA Arespati. Luar biasa. Terima kasih Dr. Malik Teh Putri atas waktunya. Saya harus menuju ke tempat berikutnya, ketemu narasumber berikutnya. Saya mau gali lagi informasi soal kesehatan. Yang pastinya terima kasih sudah bersama PDKT hari ini. Sehat selalu, sukses terus untuk RSI Arespati. Dan saya pamit juga ya di episode kali ini. Ikuti terus perjalanan saya. Tentunya nanti saya mau ngajakin Rifan lagi di PDKT di tempat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari, Teteh Mangga.